Yo guys, welcome back di Finance Car Care. Hari ini kita lagi kedatangan mobil yang panjang ya. Nih, Nissan Navara Double Cabin. Udah gitu warnanya hitam lagi guys. Nah, kondisi sebelum pengerjaan itu cukup memprihatinkan ya. Seperti mobil pemakaian pada umumnya lah ya. Terlebih lagi kan ini adalah sebuah double cabin, dimana pasti mobilnya itu terutilisasi banget gitu. Dipakainya di off-road ya kan, terus ya pokoknya buat mobil kerja, mobil tempur lah. Makanya kondisi eksteriornya cukup parah. Cuman memang nggak separah itu sih. Parahnya tuh yang kita maksud tuh parah pemakaian pada umumnya aja. Nggak sampai yang penyok sini sana, parah atau cate karatan gitu-gitu enggak ya. Nih, gue kasih lihat dulu ya. Jadi, ini kap mesinnya udah sengaja kita bikin 50 by 50. Before, after. Nah, kondisi sebelumnya tuh kayak gini nih guys. Jadi cat warna hitamnya udah terlihat hampir seperti warna abu-abu. Karena apa? Tuh, karena banyak tumpukan kontaminasi bercak air atau noda jamur, kemudian ada oksidasi juga. Selain itu, ada banyak goresan-goresan halus akibat dari proses pencucian ya. Jadi, ya seperti yang kalian bisa lihat, warnanya sampai kayak abu-abu gini, butek kalau orang bilang. Nah, sebelah kanan udah kita proses paint correction 2 tahap, warnanya jadi kayak gini, hitam kempling lagi. Tapi memang kita harus jujur ya, nih kalau kita lihat secara detail, nih tuh ada noda-noda bercak yang udah tembus ke pernisnya ya. Ini biasa diakibatkan karena getah pohon, kotoran burung, dan apa ya, kotoran-kotoran yang mengandung amonia lah, panas. Dibiarkan terlalu lama, jadi resap sampai gigit ke pori-pori pernis. Kalau udah seperti ini, itu kita sih kurang rekomen untuk dibersihkan. Karena apa? Itu kan berarti udah gigit ke pernis. Kalau kita mau bersihkan, kita akan membuang cukup banyak pernis dengan proses paint correction yang lebih dalam, lebih agresif, terus sampai ke wet sanding atau pengamplasan. Makanya kita tuh prinsipnya mengkinclongkan mobil tanpa mengorbankan terlalu banyak pernis. Kita lebih ke arah preserving clear coat-nya supaya mobilnya tuh nggak cepet botak. Makanya kalau kondisi kayak gitu kita biarkan, lalu kita kasih pengertian atau kasih edukasi ke pemilik mobil. Sekarang dengan metode yang udah kita praktekkan, test spot di sini ya, kita lanjutin ke panel-panel samping. Sebelah sini ada Mamang Rian, ini udah mulai finishing ya, tuh. Begitu disapu pakai step kedua, langsung satisfying banget lihatnya cuy. Kempling ya Yan ya? Mantap. Mantap. Nah, belakang sini, ini baru step cutting ya. Tapi belum sini belum ya. Tuh guys, sebelumnya butek sama di sini paling parah nih. Tuh, banyak goresan-goresan halus ya. Bagian belakang udah tahap pertama sampai finishing juga udah nih. Tuh, kelihatan ya pantulannya lebih jernih, hitamnya lebih menyala. Untuk sebelah sini kita lihat kaca, ini juga udah di scrub. Tapi memang karena kontaminasinya atau bercak airnya dibiarin terlalu lama, dia udah resap ke pori-pori kaca nih. Dan untuk hilangin yang bercak yang udah resap di kaca, itu juga sama. Kita harus pakai teknik yang lebih agresif lagi. Sayangnya, pemilik mobil tidak mengambil paket poles kaca. Jadi, kita menyesuaikan dengan paket SOP-nya hanya sampai scrubbing kaca aja. 4x4 off-road. Gila, panjang banget ya mobil. Ini double cabin, terus bed belakangnya udah dikasih juga nih, dikasih tutupan gitu ya. Nah, ini lagi ada Mamang Dimas. Dia lagi proses paint correction tahap 1. Nih, catnya lengket ya. Tuh, cat mobil Jepang tuh kalau dipoles gitu guys. Jadi komponnya tuh nggak bisa menyerap dia, nolak, kayak nolak gitu ya. Boleh. Yuk, praktekin finishing. Ini boleh ya? Boleh. Nah, kalau ini, Jenny. Lagi ngapain Jenny? Biasa. Lu mah pura-pura sibuk doang ya? Enggak. Hah? Sibuk gimana? Ini ngomong-ngomong nih mobil apa? Ini Navara. Ah, Navara. jenisnya? Jenisnya apa ya? Off-road. Off-road. Jenisnya double apa? Double cabin. Wih, dia tahu dia. Oke, yuk kita lihat Mamang Dimas. Wah, langsung satisfying banget ya. Oh guys, mantep ya.
Wah, hasil akhirnya kayak gini nih tuh. Cuman memang kalau dilihat lebih detail tuh banyak goresan yang agak terlalu dalam ya. Cuman ya gitu seperti yang kita bilang atau prinsip kita ya Mas ya. Kita lebih preserving clear coat. Jadi kita menjaga ketebalan pernis, nggak mengikis terlalu banyak. Nih, ini area karet ya. Karet juga kita tutup semua sampai ke sini. Iya nggak? Iya, oke. Ini namanya apa Jen? Mana? Yang ini masking namanya. Masking. Ya, Masking apa? Tape. masking kan. Oke. Hendra mau lanjut ke kap mesin ya? Oh, clay. Jadi sebelum paint correction, ini kita preparing panelnya dulu, panel prep dengan clay. Terus ada cairan-cairan yang kita pakai juga supaya si panel yang ini sebelum dipoles udah bersih ya. Betul. Bersih, halus, terus noda-nodanya yang ada di sini atau kontaminasi itu nggak ganggu proses poles. Karena kalau masih banyak kontaminasi nempel, nanti kalau kita langsung poles, dia lengket semua jadinya. Betul, ini kan yang ke body semua. Jadi kita prep dulu, panel prep namanya, proses paint correction, lalu hasil akhirnya kayak gini. Tapi tenang, habis ini masih ada tahap lanjutan, nggak dibiarin sampai kayak gini doang. Makanya simak terus aja videonya, nanti gue kasih lihat hasil akhirnya kayak gimana perubahannya. Akhirnya paint correction telah selesai guys. Ini lagi finishing. Kalau finishing tuh, nih, gue kasih lihat ya. Tuh, kita sampai pakai mesin apa Ndra ini namanya? Mesin nano alias kecil alias mungil. Hasil. Jadi kita pakai mesin nano untuk touch up ini nih sela-sela yang tidak terjangkau sama mesin gede. Biasa kan area sini kalau pakai mesin gede kan nggak bisa ya. Yang ada ntar kena ini pitak lagi nanti. Habis. Samping sini udah selesai. Mas Dimas lagi beres-beres dulu. Terus Mamang Rian lagi touch up apa? Pelek ya? Tuh, peleknya satu-satu kita kuasin, bersihin. Nanti murnya satu-satu juga ya. Ini mesti ekstra nih. Murnya ada 6 ya. Biasa kan kalau hatchback kayak Honda Jazz gitu, Agia kan cuma 4. Honda Jazz 5. Agia 4, Honda Jazz 5. Ini 6 cuy. Untuk hasilnya samping mantap. Kalau kena lampu udah nggak ada goresan-goresan halusnya 90 sampai 99% lah ya. Peka emang nih. Kalau udah punya istri emang lebih peka ya. Langsung dilapin tuh. Kita lihat guys. Metallic flakes-nya jadi kelihatan ya. Bagusnya lagi si Nissan ini hitamnya tuh metaliknya dia lebih ke arah siralik. Jadi ada biru-biru gitu. Kalau yang metaliknya abu-abu, warna hitamnya jadi kelihatan kayak berkabut terus. Bagusnya kalau yang siralik gini, tuh dia bisa kelihatan kempling. Tampak depannya tinggal touch up. Ini ya, grill belum ya tadi ya. Untuk lampu kita udah poles, tadinya agak menguning, sekarang sudah mendingan, ada improvement. Tapi kalau kalian mau restore sampai 100% bening, kita juga ada servisnya, headlight restoration namanya. Terus di bumper nih, catnya kita juga bisa lihat ini, dia ada sambungan cat, jadi ini ya, mungkin pernah di repaint, tuh, dia ada tumpukan pernis di area sini nih. Nah untuk auto detailing, kita nggak cover sampai restore 100%, ini ada servisnya lagi, beda lagi. Sebelah sini juga ada retak-retak halus. Tapi kalau dilihat dari jauh karena udah mengkilap, jadi lebih samar ya. Tuh. Next. Jen, lagi ngapain Jen? Hah? Hah? Mau touch up pelek. Kaca velg. Diapain? Di semir. Semir doang? Enggak, yang lain juga banyak sih. Enggak. Gue nanya peleknya diapain? Oh, di detailing. Detailing. Habis detailing, Di touch up. touch up-nya ngapain? Ya, salah pokoknya. Nih guys, hasil akhirnya kalau di pelek ya. Tuh, udah disemir juga pakai semir water base. Ini udah di detailing sama di apain Jen setelah di detailing? Di touch up. Dipoles kali. Dipoles. Nah, terakhir tinggal bersihin ini nih. Touch up mulu ente.
Nah, pengerjaannya akhirnya selesai semua nih guys. Kita ngerjain mulai dari jam 8 pagi, sekarang selesai di jam 6 sore ya. Kurang lebih jadi efektif jam kerjanya itu sekitar 11-12 jam. Akhirnya Nissan Navara ini catnya kembali hidup ya. Warna hitamnya kembali hitam kempling. Setiap sudut detailnya juga udah kita bersihkan secara maksimal. Sampai ke area kaca udah kita bersihkan juga dari bercak-bercak air. Cuman kita mesti jujur karena ada beberapa defects atau noda yang sudah resap ke pori-pori cat dan kaca. Untuk mengejar defects yang tadi, itu antara dua opsi. Mengambil paket yang dedicated atau memang dibiarkan begitu aja. Karena kalau kita kejar sampai sempurna semua, terutama di bagian cat, itu kita akan membuang pernis yang terlalu banyak. Akhirnya nanti pernisnya akan menjadi tipis dan tidak ada ruang untuk future paint correction lagi. Yuk kita lihat sebelah sini. Kap mesinnya udah kembali kinclong. Kalau kalian tadi inget ya, kap mesinnya itu hampir ke arah abu-abu warnanya. Sekarang udah hitam kempling. Terus bagian sini, tadi gue sempet kasih lihat di pilar ini banyak goresan halus atau swirl marks. Sekarang sudah kita bersihkan hingga 95%. Masih ada beberapa goresan-goresan tipis yang cukup dalam. Seperti ini juga. Ya kita harus jujur lagi, kita kalau kejar semuanya itu akan membuang pernis terlalu banyak ya. Sampai sebelah sini juga kita bersihkan guys. Tada, mobil 4x4 off-road. Boleh nggak kalau kita klaim ini adalah mobil terkinclong saat ini ya? Karena biasanya kan mobil off-road pasti kan mobil tempur. Ini udah berhasil kita buat kinclong seperti mobil mall lah ibaratnya, mobil jalan-jalan, mobil keluarga. Untuk kaca juga udah kita bersihin dari bercak air yang ada di permukaan kacanya ya. Kalau yang belum hilang itu membutuhkan future correction yang mana kita harus amplas, kemudian kita poles kacanya, kita kikis. Itu berbeda servis. Kalau ini kebetulan servisnya itu full exterior detailing aja. Tadi di sini juga udah kita poles semua sekitaran door handle. Ini cup door handle dalamnya juga kita poles pakai mesin nano. Selain bodi sama kaca, paket full exterior detailing juga termasuk pengerjaan area velg dan kaki-kaki ya kolongnya. Seperti yang kalian bisa lihat, velgnya udah kembali segar. Ini satu persatu udah kita bersihin dari kotoran ya, murnya, sela-selanya. Kemudian untuk bannya juga kita semir pakai semir berbahan dasar air. Jadi dia tidak terlalu menggumpal yang nanti pada saat berjalan bisa mengakibatkan cipratan ke bodi, terus berminyak semua bodinya. Nah, buat kalian yang berminat juga kinclongin mobil sampai kayak gini, kita punya pilihan paket mulai dari 500 ribuan aja loh. Untuk informasi lebih detailnya atau kalian mau tanya-tanya dulu, konsultasi dulu, silahkan guys. Please do not hesitate, tinggal cek aja kolom deskripsi di bawah untuk informasi kontak person detail kita ya. Alamat, nomor WA, dan lain-lain. Terima kasih yang sudah menonton vlog ini sampai akhir. Salam kinclong guys. Bye-bye.